Di sini ada 3 alternatif, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Kemudian yang kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Salam semangat. Tetap semangat ya kita semua dalam mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Baik, pada kali ini saya akan coba membagikan contoh aksi nyata saya, yaitu tentang merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai pengertian capaian pembelajaran atau CP sebelum kita nantinya merumuskan alur tujuan pembelajaran dan membuat tujuan pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut atau fase. Untuk mencapai garis finish, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Setiap fase lamanya yaitu 1-3 tahun. Lalu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran atau TP? Setelah kita memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran, hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan, untuk penulisan tujuan pembelajaran atau TP itu sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi. Untuk kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Sedangkan untuk lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Pertanyaan pemandu yang dapat digunakan pendidik antara lain, hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misalnya, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linier ini untuk di SMA. Selanjutnya di sini yang harus menjadi catatan bagi kita dalam perumusan tujuan pembelajaran, di antaranya pada capaian pembelajaran PAUD, penyusunan tujuan pembelajaran mempertimbangkan laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang lainnya. Pada pendidikan khusus, selain kompetensi dan konten, tujuan pembelajaran juga mencakup variasi dan akomodasi layanan sesuai karakteristik peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran diarahkan pada terbentuknya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari sampai kesiapan masuk dunia kerja. Pada pendidikan kesetaraan, dalam merumuskan tujuan pembelajaran memperhatikan karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar, dan kondisi lingkungan. Dan pada satuan pendidikan SMK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja. Dan selanjutnya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa alternatif ya dalam merumuskan TP. Di sini ada 3 alternatif, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP.
Kemudian yang kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Nah, di sini kita akan coba untuk merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Sebab yang kedua ini menurut saya yang paling mudah. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun beberapa TP dari satu capaian pembelajaran, maka itu adalah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan 1. Merancang sendiri berdasarkan CP, 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, ataupun 3. Menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Nah, jadi di sini alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita ada kemudahan bagi kita yang masih tahap belajar dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi boleh itu mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, ataupun kita menggunakan contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini adalah gambaran dari alur tujuan pembelajaran atau ATP ya Bapak Ibu. Terdiri dari beberapa TP ya, dari TP 1 sampai dengan beberapa TP di sini, dan selanjutnya harus dicapai dalam akhir satu fase. Sebagaimana disampaikan pada penjelasan tentang CP, setiap fase terdiri atas 1 sampai 3 kelas. Sebagai contoh, pada jenjang SD, satu fase terdiri atas 2 kelas. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan untuk setiap CP. Nah, dengan demikian, alur tujuan pembelajaran untuk fase A misalnya harus disusun untuk 2 tahun, kelas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama agar tujuan pembelajaran berkesinambungan. Nah, jadi kita dalam merumuskan TP ini ya Bapak Ibu, kita hendaknya berkolaborasi dengan kelas yang lainnya yang dalam satu fase. Selanjutnya di sini saya ambil contoh mata pelajaran matematika untuk fase B. Ini menggunakan alternatif yang kedua. Elemennya yaitu tentang bilangan. Di sini capaian pembelajaran yaitu pada akhir kelas 3 peserta didik dapat mengurutkan bilangan cacah sampai dengan angka 9,999, menentukan nilai tempat, membandingkan, serta memperkirakan dan menghitung hasil penjumlahan, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dan setelah kita menganalisis CP ini, selanjutnya kita lihat ya Bapak Ibu, dari CP ini mana yang termasuk kompetensi, kemudian mana yang termasuk lingkup materi atau kontennya. Nah, di sini untuk kompetensi misalkan 1 memahami, 2 menentukan, 3 membandingkan, mengurutkan, mengidentifikasi, melakukan, menyelesaikan masalah. Dan untuk lingkup materi atau kontennya diantaranya bilangan cacah sampai dengan 9,999, nilai tempat, komposisi dan dekomposisi bilangan, menggunakan ribuan sebagai satuan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 9,99. Dan di sini untuk tujuan pembelajarannya diantaranya adalah 1. Membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya, kemudian menentukan posisi bilangan cacah sampai dengan 9,999 pada garis bilangan, kemudian menentukan nilai tempat bilangan cacah, dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari tujuan pembelajaran yang kita analisis dari capaian pembelajaran ini. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Saya sadari tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saya mohon koreksinya dari teman-teman semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.